Perkenalkan, saya Devina. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan suami saya, yaitu ada Adang, dan di sebelahnya ada temennya. Jadi bukan suami saya ada dua ya, jadi yang sebelahnya itu teman saya, namanya Derry, yang akan mengiringi pertunjukan dongeng hari ini. Ya, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami. Ada yang tahu nggak kira-kira di mana? Lokasinya itu ada di belakang dari Pamulang Square. Ini adalah perairan yang cukup luas. Ada yang tahu di mana, teman-teman? Di mana nih orang? Ada yang orang Pamulang di sini? Saya di Tujuh Muara. Ya, hari ini saya akan bercerita tentang asal muasal Setu Tujuh Muara atau Setu Ciledug, dan sekarang ini biasanya dipanggil dengan Setu Pamulang. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Semburat juga meruah di pangkuan mata Morgana. Dan biasanya seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung belibis terbang mengitari permuka situ Ciledug, menukik berkelebat lalu menghilang di balik lebatnya pohon tirai. Seekor kuda putih berkelebat kencang bagai kilat di atas permukaan air. Serta-merta semuanya menyambutnya. Air, angin, pohon-pohon, dan sekelilingnya berdecak kagum ketika seorang wanita cantik parubaya datang dan turun dari punggung kuda. Apa yang akan ia lakukan? Ia pun memeriksa pinggir setu dan ia mengelilinginya, setu yang hampir asat. Ya, setu kering, teman-teman. Sudah setahun tidak ada hujan yang turun. Kemarau berkepanjangan membuat seluruh masyarakat lumpuh, tidak bisa melakukan apapun. Lahan kering, kali-kali kering, dan tanah pun sudah mulai retak. Akhirnya masyarakat kembali kepada kepercayaannya, yaitu membakar dupa, memohon kepada pohon-pohon keramat, dan juga menumbalkan sapi-sapi putih. Apakah itu berhasil dengan cara seperti itu? Tidak. Kemarau tetap terjadi. Kembali lagi ke wanita cantik parubaya berkebaya putih. Ia pun mengeluarkan tongkatnya. Lalu ia coba berjalan ke tepian dan
ia mulai membaca mantra-mantranya. Duh Gusti, berilah kami keberkahan, kekeringan di mana-mana. Ditancapkannya tongkat tadi di tengah, dan tongkatnya itu pun berubah menjadi ular yang meliuk-liuk serta ke angkasa terbang. Sebentar. Air-air ternyata berkumpul dan juga masuk ke dalam lubang tersebut. Dan wanita tadi, ia akhirnya mengucap syukur atas apa yang terjadi. Setelah itu, ia masuk ke dalam setu yang sudah kering tadi, dan ia mulai memanggil kudanya lagi. Ia dapatkan sebungkus emas, kertas atau bungkusan biru keemasan yang isinya ternyata ada emas. Siapa di sini yang suka emas? saya, Ini berisi 7 kepingan emas. Siapa yang mau emas? saya. Tapi emasnya kita kubur dulu. Emasnya pun dikubur oleh wanita tersebut satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah mengubur emas itu, wanita tersebut pergi secepat kilat bersama dengan kudanya. Tapi sejak tadi di semak-semak ada yang memperhatikan. Siapakah dia? Ia adalah seorang pemuda. Aduh, aduh. Ini waktunya mengambil emas-emas itu. Pemuda itu pun sejak tadi memperhatikan bahwa ada emas yang dikubur. Ia pun diam-diam menuju ke tengah setu. Tetapi sebelum ia melangsungkan apa yang ia maksud tadi, ternyata air menyemburkan ke atas langit. Lubang yang tadi ternyata berisi air. Dan air itu pun Sedikit demi sedikit air itu menuju ke angkasa, membentuk awan-awan yang menjadikannya hujan. Wah, seluruh warga senang sekali karena hari ini turun hujan. Wah, hujan. Inilah yang dinanti-nantikan seluruhnya. Tapi berbeda dengan pemuda ini. Pemuda ini segera Datang lagi aja. pergi ke tengah Di depan. setu karena apa? Ia mau mengambil emas. Dengan hujan-hujanan, ia mengambil emasnya secara diam-diam. Emasnya pun mulai diambilnya. 1, 2, 3. Ayo
sudah mulai naik. Ayo ambil lagi. 4, 5. Ayo 2 lagi. 6. Belum sampai 7, tapi air sudah mulai naik dan pemuda itu langsung pergi ke tepi sungai. Kesal sekali aku. Harusnya tadi aku bisa mengambil semua emas-emasnya. Kenapa cuma 6? Aku gagal lagi. Padahal harusnya tadi aku bisa mengambil 6 emas itu. Kenapa hanya harusnya 7 emas? Kenapa hanya 6 yang aku dapatkan? Pemuda itu pun kesal dan ia melanjutkan pulang ke rumah. Sejak itu, seluruh warga membicarakan tentang keajaiban yang terjadi. Hujan turun dan seluruh warga merasa senang. Tapi tidak dengan pemuda ini. Ya, kita belum kenalan. Pemuda ini namanya adalah Mian. Siapa namanya? Mian. Mian. Mian adalah seorang pemuda sebatang kara. Dia pun terus merasa gusar. Aduh, gimana nih ya? Tadi aku kurang 1 lagi sepertinya. Nanti akan aku ambil lagi. Kayaknya semua orang nih takutnya tahu nih aku ngambil emasnya. Kayaknya aku harus menyembunyikannya. Mian berkata seperti itu. Keesokan paginya, Mian pagi-pagi sudah mengemas 6 emasnya dan ia pun pergi ke hutan. Apakah ada yang mencurigai? Tentu tidak, karena sehari-hari pekerjaan Mian memang ada di situ, yaitu menaruh bubu untuk menangkap ikan. Dia pun berjalan ke hutan. Dia pun berjalan dan ia sampai ke hutannya. Di hutan, sepertinya kalau aku taruh 6 emas ini, kalau ada yang menemukan enak sekali, langsung dapat 6 emas. Beruntung sekali orang yang menemukan emas ini. Bagaimana caranya ya supaya tidak ketahuan dan mungkin aku akan naruhnya 1 persatu di tempat yang berbeda. Akhirnya Mian menaruh di tempat yang berbeda 1 persatu. Ia gali 1 persatu lubang dalam 1 meter. Gali. Dia taruh emasnya. Begitupun hingga 6 emas dia gali. Lelah sekali ternyata. Aku akan balik lagi ya ke Setu. Aku mau menaruh bubu-bubu itu. Dengan perasaan takut, ia kembali berjalan menuju Setu. Tetapi banyak kejadian aneh yang menimpanya. Kira-kira ada apa ya? Ada banyak kejadian aneh. Perasaanku tidak enak. Tiba-tiba di depannya seekor ular raksasa membelah jalan. Gemuruh angin yang kencang menggetarkan pohon-pohon yang ada di sekelilingnya. Petir menyambar membelegar. Ternyata wanita tadi datang lagi menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti sebenarnya. Hai, maaf, kamu ini siapa? Dan dari mana kamu ini? Wanita tersebut pun bertanya kepada Mian. Saya Samian. Saya biasa dipanggil Mian. Saya dari rumah mau menaruh bubu-bubu ini. Bukan itu yang saya tanya.
Dari mana? Ampun Nyai, ampun Nyai, ampun Nyai. Saya dari rumah dan mau menaruh bubu ini Nyai. Sekali lagi saya tanya, kamu ini dari mana? Nyai, saya mau tanya, Nyai ini siapa ya? Saya adalah Nyai Jentia. Saya adalah Ibu Pamulang. Orang-orang menyebut saya Ibu Pamulang karena saya ingin membuat warga-warga di sini merasa tentram, nyaman, gemah, ripah, lojinawi. Lalu, kamu ini siapa dan dari mana? Benar Nyai, saya Mian. Pekerjaan saya adalah menaruh bubu-bubu ini Nyai. Lalu, lihatlah ini ya. Ini apa? Kudanya pun mendekati Nyai Jentia. Ini apa? Ada 6 keping emas. Ini punya siapa? Apakah ini milikmu? Nyai, maafkan saya Nyai. Iya Nyai, sejak kemarin saya mengikuti Nyai. Iya, ini bukan punya saya. Kemarin saya ambil dari tangan saya tuh. Kamu ini sudah mengambil barang yang bukan milikmu sendiri. Barang-barang ini kamu jarah. Padahal ini adalah untuk cucu-cucu. Lagi pula, pekerjaanmu sebagai penaruh bubu itu juga berbahaya. Karena ikan-ikan kecil juga pasti ikut mati. Kalau ikan-ikan kecil mati, bagaimana kamu mencari mata pencarian? Sekarang, emas yang aku taruh untuk anak cucu kita, kamu jarah juga. Bagaimana kalau seperti ini? Ampun Nyai, ampun, saya berjanji akan mengembalikannya lagi. Sejak saat itu, Nyai Jentia pun pergi lagi bersama kudanya, menghilang dengan cepat. Dan apa yang terjadi? Mian kebingungan. Tadi aku itu mimpi apa enggak ya? Apa benar yang dikatakan Nyai Jentia? Aku akan buru-buru ke hutan. Mian pun langsung pergi ke hutan mengecek apa yang sudah ia tanam, emas-emas tadi. Ayo kita lihat lagi apakah emasnya masih ada. Kira-kira emasnya masih ada apa enggak? Kira-kira emasnya masih ada apa enggak? Gak ada. Ayo Gak kita ada. cari lagi, kita bongkar lagi yang tadi. Akhirnya Mian ambil lagi, gali lagi, sudah lebih dari 1 meter gali. Yang muncul adalah air. Lalu gali lagi ke tempat sebelahnya, 1, jadi air lagi. Dan berikut semuanya pun 6 emas itu menjadi 6 setu yang akhirnya bergabung menjadi 1 setu utama. Jadi ada 7 setu sekarang. Ia pun mengecek lagi, kira-kira masih ada 1 emas lagi nih, tadi. Aku ingat aku belum mengambil 1 emas. Akhirnya Mian pun mengambil, mencari lagi emas-emasnya, emas milik Jentia. Dan apa yang terjadi? Emas-emas itu pun hilang semuanya, tidak ada. Mian pun merasa, dia merasa bersalah dan dia memohon untuk dimaafkan karena sudah berbuat yang serakah. Aku tidak akan lagi melakukan seperti ini. Aku tidak akan lagi. Sepertinya ini memang kesalahanku yang serakah. Mian pun kembali ke rumahnya dengan perasaan bingung. Apakah benar
nantinya emas-emas itu akan diperebutkan dan semua orang akan melakukan segala hal untuk mengambil emas-emas itu dengan cara yang terburuk sekalipun. Apakah itu benar akan terjadi perebutan emas di kemudian hari untuk anak cucu? Mian hanya bisa menebak saja, dan kita tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Dan inilah asal usul Setu Tujuh Muara.